G2CC family. Shalom, shalom. Damai sejahtera menyertai kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali hadir di rumah Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab karena kebaikannya, kemurahannya kita ada hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Berkatakan Dia Allah yang baik. Oh haleluya. Mari tinggikan namanya, kita agungkan Dia. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Katakan Dia Allah yang setia. Kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima
Tuhan kami dimuliakan, kami tinggikan di atas segala-galanya. Sungguh kami bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau curahkan pada setiap kami. Kami saksikan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Di saat kami lemah, Engkau menguatkan. Di saat dunia tidak berpihak pada kami, Engkau tetap setia menemani. Terima kasih Tuhan, kami percaya selagi pujian kami naikkan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Terimalah sembah syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk bersuka lebih lagi bagi Tuhan, mari bersama katakan amin. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita rayakan Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlimpah
Bapak Ibu. Kuasa-Mu sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Dan dengan kuasa-Mu itu Tuhan, kami tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Sebab Kau Allah El Shaddai. Kau Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami hanya ada padamu Tuhan.
nama Yesus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami boleh berada di rumah-Mu dan memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan, suatu pewahyuan yang baru, yang memberikan kami pengertian yang baru, dan akan membawa kami kepada kebebasan, kemerdekaan atas jiwa dan pikiran hati kami ya Tuhan. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Engkau kami panggil untuk bekerja di tengah-tengah kami sebebas-bebasnya. Seluruh rangkaian acara ibadah ada di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Amin. Mari Bapak Ibu silakan kembali ke tempat duduk. Sebelum saya mulai membagikan firman Tuhan, ada video dari suatu rahasia yang tersembunyi dan saya nggak sadar loh. Saya nggak sadar bahwa saya sendiri melakukan. Tetapi ketika suatu pewahyuan ini datang dan ditunjukkan, di situ saya bilang, ini kuncinya. Bapak Ibu, hari ini judul khotbahnya adalah Engkau selalu mendengarkan aku. Nah, ini kita coba telusuri kenapa bisa muncul ayat ini, yaitu adalah di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, kita tahu tentang kisah tentang Yesus membangkitkan Lazarus, bukan? Tahu kan? Jelas. Nah, saya akan baca secara singkat ya. Yang pertama adalah di mana Lazarus, Maria dan Marta itu adalah saudara kandung. Dan mereka tinggal di Betania. Lalu yang kedua, tiba-tiba Lazarus jatuh sakit. Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus. Lalu yang ketiga, Yesus menerima kabar itu, tetapi Tuhan Yesus tetap tinggal 2 hari di mana tempat ia berada. Jadi dia enggak langsung, sakit langsung datang, enggak. Dia justru sengaja menunda dengan 2 hari tinggal tetap di mana ia berada. Lalu yang keempat, maka setelah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. Nah, yang berikutnya ayat 11 sampai 15, Yesus tiba di Betania, Marta menyambut Yesus dan berkata bahwa saudaranya Lazarus telah meninggal. Selama 4 hari, Yesus berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu yang di ayat 10, para murid mengatakan bahwa kembali ke Yudea itu berbahaya. Tetapi Yesus berkata, bukankah dalam sehari ada 12 jam, barang siapa berjalan di siang hari, ia tidak akan tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tetapi barang siapa berjalan di malam hari, ia akan tersandung, sebab terang tidak ada di dalam dia. Lalu berikutnya di ayat 16-19, lalu Maria pun datang kepada Yesus, ia sujud di kaki Yesus dan berkata, Tuhan, jikalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Yesus terharu dan berkata bahwa ia datang untuk kemuliaan Allah. Lalu di ayat 20-27, Yesus pergi ke makam Lazarus, makam itu berupa gua dengan batu penutup. Yesus memerintahkan supaya batu itu disingkirkan. Marta berkata bahwa Lazarus sudah berbau, ya, karena sudah meninggal 4 hari, karena telah 4 hari. Lalu Yesus berkata, bukankah aku sudah berkata kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu di ayat 28-37, Yesus berkata kepada Bapa lalu berseru dengan suara nyaring, Lazarus marilah keluar. Orang yang mati itu keluar, tangan dan kakinya masih terikat kain kafan dan mukanya terbungkus kain. Yesus berkata, bukalah dia dan biarkanlah ia pergi. Ya. Nah, lalu banyak orang Yahudi yang menyaksikan mujizat itu menjadi percaya kepada Yesus, tetapi beberapa orang Farisi itu justru tidak percaya dan marah. Karena mereka takut banyak orang akan berbalik mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu, kisah ini sudah sering kita dengar. Kisah ini sudah sering kita dengar. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi.
Yaitu ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Di Yohanes 11 ayat 42, ini adalah tepat di mana Yesus sebelum berkata Lazarus keluar. Jadi sebelum Yesus berkata Lazarus keluar, ayat ini, Yesus berkata ini. Dan ini kuncinya. Ini kuncinya. Sering kita lihat, sering kita baca, tapi tidak pernah kita bahas. Padahal kuncinya ada di sini. Yaitu apa? Aku tahu, Yesus yang berkata ya, aku tahu bahwa engkau Bapa selalu mendengarkan aku. Itu kuncinya. Bapak, Ibu, saya mau tanya. Berapa banyak yang di sini yang berdoa seperti ini? Aku tahu engkau, Tuhan, Bapa, engkau selalu mendengarkan doaku. Saya mau tanya, berapa banyak orang di sini ataupun yang nanti mendengarkan secara online berdoa kepada Tuhan berkata, Bapa, Tuhan, engkau selalu mendengarkan doaku. Ayo. Tidak banyak Bapak Ibu. Tidak banyak. Kenapa? Karena ketika engkau berani berkata ini kepada Tuhan, imanmu besarnya kayak apa? Kok kamu yakin Bapak Ibu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mendengarkan doamu? Nah, tapi kita tahu kalau sampai Bapa di surga selalu mendengarkan doa kita. Wow. Bukankah kita tujuannya berdoa supaya Dia mendengar? Betul? Coba kalau kita berdoa tapi ya enggak usah Tuhan lah. Kita ngomong sama orang tua kita, kalau sama anak kita atau pimpinan kita. Tetapi dia melengos, lihat handphone, enggak mendengarkan. Bagaimana hati kita? Kecewa. Kita pengen ya ketika kita berbicara, orang yang kita ajak bicara mendengarkan. Itu keinginan kita. Permasalahannya Tuhan tidak kita lihat. Kita tidak tahu apakah Dia sedang mendengarkan kita atau tidak. Kalau dengan manusia kita bisa melihat. Tapi dengan Tuhan kita nggak bisa lihat. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang kuat seperti Yesus. Ketika engkau berdoa, engkau berkata, Father, you always listen to me. Wow. Bapak Ibu, saya ketika mendapat firman ini, saya baru sadar bahwa beberapa kali saya tanpa tahu ayat ini, saya mempraktekkan. Ketika doakan orang, saya berdoa seperti ini. Tuhan, engkau selalu mendengarkan doaku. Tanpa sadar. Dan saya diingatkan Tuhan kejadian di tahun 2018, Bapak Ibu. Yaitu di mana ketika saya selesai mengikuti 1 bulan training di Hawaii untuk penginjilan, lalu pulang ke Indonesia, lalu segera berangkat dengan Abuna, dengan Revo, dengan Aurel, istri saya, berempat ke Afrika Selatan, ikut sekolah kesembuhan oleh pendeta Oyakilome di Afrika Selatan, lalu pulang dari situ, itu sudah kayak mau meledak. Sudah mau meledak. Ada suatu energi yang tidak bisa ditahan lagi. Dan ketika saya pulang, saya langsung diberi sebuah pelayanan di sekolah terbang, di akademinya. Dan di situ saya melakukan persis apa yang dilakukan, apa yang dikatakan Yesus. Dan saya mengatakan, Bapa, engkau mendengarkan doaku, maka sekarang waktunya. Datanglah urapanmu.
boom, langsung semua dilawat. Bas. Di situ saya ingat lagi. Loh, kok saya bisa mengatakan itu? Dan nanti waktu kita selesai ibadah Bapak Ibu, ketika untuk menutup, saya akan mengulang kejadian 2018 lagi bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya akan pimpin dan saya akan lakukan hal yang sama dan Bapak Ibu mengikutinya dengan apa? Meminta segala hal yang engkau butuhkan. Mintalah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki iman seperti ini dan mampu melakukan secara tindakan nyata ketika engkau berdoa untuk dirimu, untuk orang lain, engkau berkata, Tuhan, engkau selalu mendengarkan doaku. Nah, ada 3 hal yang harus diingat. Dan ini menjadi petunjuk Bapak Ibu sampai engkau menutup mata. Karena 3 hal ini hanya akan kita lakukan untuk menjaga iman kita supaya bisa seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada kisah nyata ya. Seorang Amerika mungkin ya, bule pokoknya, bule. Dia bersaksi, dia menulis buku judulnya 3 Instruction. 3 petunjuk. Nah, dia mengikutkan anaknya suatu camping, ya, suatu camping. Anaknya perempuan. Lalu di dalam camping itu ada permainan. Nah, permainannya adalah anak perempuan ini akan dibawa ke hutan. Dan matanya ditutup Bapak Ibu, matanya ditutup, ya. Matanya ditutup, enggak bisa lihat. Nah, selama perjalanan menuju tempat permainan, panitia berkata kepada ayahnya begini, engkau boleh berbicara apapun kepada anakmu selama belum sampai di tempat tujuan. Tapi setelah sampai di tempat tujuan, dimulainya permainan, maka engkau tidak boleh berkata apapun lagi. Nah, sampaikan kepada anakmu 3 instruksi ini. Yang pertama, bahwa engkau ayah tidak pernah meninggalkan anakmu. Yang kedua instruksinya adalah, engkau bisa minta apa saja. Bertanya apa saja, katakan kepada anaknya. Yang ketiga instruksinya, engkau hanya boleh mendengarkan suaraku. Jadi ayahnya suruh ngomong 3 instruksi ini ke anaknya terus menerus. Selama perjalanan dari tempat persiapan sampai ke tempat permainan. Nah, instruksi untuk ayahnya adalah, ayahnya tadi tidak boleh meresponi apapun kalau sudah sampai di tempat permainan. Dan selama anak ini bermain, mengikuti permainan dari panitia dengan mata tertutup. Tetapi ayahnya boleh merespon kalau hanya anak ini melakukan 3 instruksi tadi. Hanya melakukan 3 instruksi tadi, ayahnya boleh merespon di dalam permainan itu. Paham Bapak Ibu? Pertama apa? Bahwa selalu dikatakan, nak, ayah selalu bersamamu. Yang kedua, apa? Engkau boleh bertanya, meminta apa saja kepadaku. Yang ketiga, apa? Dengarkan hanya suara ayah. Nah, dilakukan persis 3 instruksi ini diulang berkali-kali sampai ke titik permainan. Di titik permainan, panitia mulai memberikan kode kepada ayahnya untuk diam. Dan tangan ayahnya melepaskan tangan anaknya. Dan di situ anaknya
berjalan sendiri, disuruh berjalan sendiri dengan mata tertutup. Nah, di depan anak itu ada parit dan pohon. Dan ketika dia mau berjalan, dilepas sendiri mata tertutup, dia bingung mau kemana. Arahnya mau kemana enggak ngerti. Tetapi untung anak ini ingat akan instruksi ayahnya. Dia mengatakan apa? Dad, are you here? Dia mengatakan, ayah, apakah engkau ada di sini? Nah, karena dia berkata seperti itu, sesuai dengan 3 instruksi itu, maka ayahnya boleh merespon. Dan ayahnya berkata, ya nak, aku di sini bersamamu. Dengan itu, anak itu bisa menyelesaikan seluruh acara permainan itu. Hanya dengan mendengarkan suara petunjuk dari ayahnya. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita hidup di dunia ini seperti ini. Apalagi ketika kalau kita masih anak, kita masih punya kedua orang tua, kita bisa tanya kepada orang tua kita setiap saat. Tapi ada ketika waktu orang tua kita tidak ada lagi. Ya kan? Bahkan engkau hidup sendiri, istrimu mungkin sudah tidak ada, suamimu tidak ada. Engkau mau jalan sama siapa? Dan Bapak Ibu selama hampir 2,5 bulan ini saya ditinggal Aurel. Ya kan Aurelnya kan di Vietnam. 2 bulan kan saya nggak dimasakin, nggak ada apa, ya kan? Saya kan berjalan sendiri. Saya jalan sendiri. Terus kalau ada apa-apa, kita mau kemana? Satu-satunya yang bisa membuat kita punya harapan kan Tuhan. Ya kan? Tapi kadang-kadang kan kita merasa kita ditinggal sendirian. Tuhan gak ada. Tuhan mana? Kok aku ngalami ini semua? Tuhan ada di mana? Aku sudah berdoa dan berpuasa. Berapa tahun aku berdoa Tuhan. Tapi hal ini tetap ada. Di mana engkau Tuhan? Seolah-olah kita berjalan sendiri dengan mata tertutup, Bapak Ibu. Tuhan ada di mana? Bahkan engkau berada di gereja pun, hatimu kering. Aku sudah malas nyembah. Aku sudah malas doa. Aku malas. Aku datang ke gereja karena abuna aja sama abuni. Engkau boleh duduk di sini, Bapak Ibu, tiap minggu rajin. Hatimu kering. Bahkan engkau tidak punya harapan lagi. Dengan semua permasalahan yang kau hadapi, engkau berkata, hidupku, Tuhan dah bawa pulang aja. Pulang aja Tuhan. Buat apa? Nah Bapak Ibu, 3 hal yang akan saya bagikan. Yaitu, pertama, kita buka di Yohanes 14 ayat 18. Bapak Ibu, ini dicatat ya. Dicatat. Karena setiap kali engkau merasa engkau berjalan sendiri, ketika engkau merasa bahwa Tuhan tidak ada bersamamu, engkau merasa Tuhan mana engkau Tuhan? Pakai 3 ayat ini. Ya. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 18 berkata, Aku, Yesus, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sebelumnya di ayat 16 dia berkata apa? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai engkau selama-lamanya. Menyertai engkau selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, roh kebenaran itu. Sebab ia menyertai engkau dan akan diam di dalammu. Maka ayat 18 berkata, maka aku Yesus tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Bapak Ibu, seperti ayah tadi. Permainan tadi. Tuhan hanya merespon 3 perkataan ini. Ketika engkau mengatakan dalam imanmu, I believe that you will never leave and forsake me. Aku percaya Tuhan bahwa engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau punya iman yang kuat bahwa Tuhan bersamamu. Pertama itu, harus. Engkau punya keyakinan teguh bahwa Tuhan menyertai engkau. Lalu yang kedua, Yohanes 15 ayat 7. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, Bapak Ibu. Seringkali kita tidak akan berani berkata, Tuhan engkau selalu mendengarkan doaku. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa ketika engkau berdoa, engkau tidak yakin engkau akan menerimanya. Tetapi Yesus berkata apa? Jikalau kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerima. Syaratnya di atas, kamu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dirimu. Artinya apa? Kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, engkau enggak mungkin berdoanya aneh-aneh. Tuhan berkati aku jadi kaya, enggak mungkin. Salomo di dalam segala kemegahannya pun tidak meminta kekayaan. Ketika Tuhan berkata, mintalah apa saja, akan kuberikan kepadamu. Dia aja enggak minta kekayaan kok. Kalau engkau di dalam Tuhan, enggak mungkin kau minta apa? Menikah lagi, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau engkau di dalam Tuhan, maka engkau akan meminta segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Yesus berkata apa? Mintalah, engkau tidak pernah mendapat karena engkau tidak pernah meminta. Engkau meminta tetapi tidak pernah mendapat karena engkau salah meminta. Karena engkau meminta untuk memuaskan hawa nafsumu, kedaginganmu. Tetapi kalau engkau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam engkau, maka setiap hal yang kau minta, itu pasti untuk kepentingan kerajaan surga. Dan pasti Tuhan kabulkan. Makanya Salomo berkata, aku tidak minta umur panjang, aku tidak minta kekayaan, tapi berikanlah aku hikmat untuk memimpin bangsamu yang besar ini. Maka Tuhan jadi plus kekayaan dan umur panjang jadi milikmu. Itu. Yang ketiga, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku, Yesus, mengenal engkau domba-dombaku. Dan engkau mengikut aku. Bapak Ibu, di sini domba-domba atau kambing? Jujur aja. Domba apa kambing? Domba. Kalau engkau domba, maka sesuai dengan ayat ini berkata apa? Engkau selalu mendengarkan suaranya. Dan mengikut dia. Pertanyaannya setiap hari, apakah engkau mendengar suara Tuhan sebagai gembalamu? Atau mendengar suaramu sendiri? Atau mendengarkan suara si jahat? Ya kan? Sederhana.
Bapak Ibu, 3 instruksi ini sama persis dengan instruksi yang dilakukan oleh ayah dan anak perempuannya di dalam permainan tersebut. Sama persis. Dan Tuhan hanya akan merespon kalau kita melakukan 3 instruksi ini. Tuhan hanya akan merespon kalau kita melakukan 3 instruksi ini. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau ingin memiliki iman sampai engkau bisa berkata, Tuhan, engkau selalu mendengar doaku. Maka engkau harus melakukan 3 ayat ini. Gak bisa enggak. Otomatis ketika engkau melakukan 3 ayat ini, maka engkau memiliki keyakinan yang teguh. Dan berkata, Tuhan, engkau selalu mendengar doaku. Engkau selalu mendengar suaraku. Engkau selalu mendengarkan permintaanku. Tidak ada keraguan di dalam hidupmu. Gak ada. Dan jikalau engkau punya iman seperti ini, boom, Tuhan merespon. Dan jadilah Lazarus bangkit. Sebab Bapak Ibu, kalau kita gambarkan yang gambar orang tua tadi itu kita gambarkan dalam kondisi kita yang sebenarnya adalah kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Ayah itu kita ganti Yesus, ya kan? Melalui Roh Kudus, Roh kebenaran tadi. Dan kita berjalan sendiri dengan mata tertutup, nggak tahu. Kita bahkan nggak tahu kok. 5 menit lagi apa yang terjadi dari hidup kita. Kita keluar pulang apa yang akan terjadi di jam, nggak tahu. Kita nggak ngerti apa-apa. Kita buta Bapak Ibu. Nggak ngerti. Kita hanya cuma mengandalkan apa? Pendengaran. Pendengaran. Ya kan? Nggak ngerti. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Kita seperti domba di tengah serigala. Lihat kan serigalanya? Ya kan? Menunggu kita kan? Mereka nggak berani jamah kita, nggak berani nerekam kita, kenapa? Karena ada Tuhan. Coba Tuhan yang nggak ada. Habis kita. Makanya Bapak Ibu, di dalam hidup ini, engkau selalu berkata, Tuhan mana? Tuhan kok nggak melindungi saya? Kok Tuhan nggak dengarkan saya? Pertanyaan yang pertama, apakah engkau berdiri di samping Tuhan? Engkau dekat atau jauh dari Tuhan? Apakah engkau cukup dekat untuk mendengar suara Tuhan? Ya kan? Apakah engkau setiap saat ketika engkau berjalan dalam hidupmu, engkau selalu berkata seperti anak ini, Daddy, are you here? Ayah, Bapa, apakah engkau ada bersamaku? Itu loh Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kalau kita melakukan 3 instruksi tadi Bapak Ibu, saya yakin kok, dia mendengar, dia merespon. Pasti, tidak mungkin tidak. Maka sebenarnya tolak ukur nanti terakhir adalah kembali ke sini itu. Apakah engkau di dalam hidupmu, engkau berdoa selalu, Tuhan, engkau mendengarkan aku. Pemain musik silahkan maju. Sederhana Bapak Ibu. Tapi jalaninya susah. Mungkin hari ini Bapak Ibu catat 3 tadi. Tapi begitu keluar ngadepin masalah, lupa. Karena itu tidak bisa dibangun hanya dengan engkau mencatat dan dengan engkau hanya mengingat sesaat. Nggak bisa. Engkau harus menjalani hidupmu sehari-hari dengan 3 instruksi ini.
hanya dengan 3 instruksi ini engkau hidupi, maka otomatis ketika engkau berjalan di dalam kehidupanmu dan engkau menemukan ada ancaman dan segala kesulitan yang ada, maka engkau tetap akan bertahan dan engkau bisa berdoa, Tuhan, engkau mendengarkan doaku. Jadi ini bukan sesuatu yang jimat, sesuatu mantra Bapak Ibu yang engkau ucapkan terjadi. Bukan, 3 instruksi ini harus engkau hidupi. Setiap hari. Setiap hari. Maka ketika saatnya tiba badai, engkau berkata, aku bersama Tuhan. Engkau, Tuhan aku mau ini Tuhan. Tuhan aku minta ini. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukannya saya tanpa pergumulan Bapak Ibu. Pergumulan saya banyak, permintaan saya banyak. Tetapi sesuai dengan ayat ini, Yesus berkata apa? Mintalah apa saja. Mintalah. Ya kan? Kalau Tuhan berkata mintalah. Oke, kita minta. Oleh karena itu, kita akan nyanyikan lagu ini. WL, kita akan nyanyikan lagu ini. Lalu kita persiapkan benar-benar hati kita, pikiran kita, ya, untuk benar-benar masuk ke hadirat Tuhan. Sampai di level di mana engkau punya kekuatan iman yang engkau berkata, Tuhan engkau selalu mendengarkan doaku. Sampai punya ke puncak titik itu. Ngerti? Bahwa engkau dirimu Tuhan di sampingmu. Dan dia berkata mintalah. Dan dia berkata hanya dengarkan suaraku. Aku mau mendengar suaramu Tuhan. Berikan satu kata saja. Maka semuanya akan baik. Aku tidak tahu pergumulan Bapak Ibu apa. Tapi saya tahu pergumulan saya sendiri begitu banyak. Dan mulai saya mengerti kebenaran ini. Setiap doa saya berkata, Tuhan, Engkau selalu mendengarkan doaku. Doaku tidak ada yang sia-sia. Doaku tidak ada yang hilang. Semua naik. Semua naik. Dan terdengar oleh Allah Bapa di surga. Mari kita nyanyikan lagu ini, siapkan. Dan nanti saya akan pimpin. Dan kita akan bersama-sama meminta kepada Tuhan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Jangan lupa. Lakukan 3 instruksi ini sampai kepada titik iman. I know you always hear my prayer. Engkau selalu mendengarkan doaku. Mari kita nyanyikan lagu ini. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God.
Bapak Ibu, seperti gambar tadi, seorang anak perempuan yang berjalan sendiri di tengah hutan dengan mata tertutup, maka pejamkanlah matamu. Saatnya engkau tidak menggunakan matamu, tetapi engkau mendengar menggunakan telingamu. Seringkali telinga kita tidak berfungsi karena mata kita lebih berfungsi. Tetapi kita lupa, Yesus berkata apa? Jika engkau dombaku, maka engkau mengenal suaraku. Dan hanya dengarkan suaranya, maka engkau akan selamat. Maka sekarang tutup matamu. Fungsikan telingamu. Tidak lagi dibutakan apa yang kau lihat, yang seolah-olah di depan tidak ada jalan keluar. Ada jalan keluar, ada jurang apapun, engkau tidak pedulikan. Engkau hanya buka telingamu pada suara itu. Gembalamu yang aku. Dan katakan, engkau bersamaku Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Bapak Ibu, saya akan pimpin di dalam doa permintaan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, seperti 2018 ya Tuhan, Engkau mendengarkan doaku. Maka hari ini ya Tuhan, dengarkanlah setiap doa anak-anak-Mu di tempat ini, termasuk diriku. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Permintaan kami Tuhan, bukan untuk diri kami. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mintalah Bapak Ibu. Mintalah untuk pasanganmu. Mintalah untuk keluargamu, untuk anakmu, untuk orang tuamu. Untuk pekerjaanmu. Minta apapun. Tuhan tidak pernah menolak permintaanmu Bapak Ibu. Tuhan, aku meminta keselamatan atas keluargaku. Aku minta jaminan Tuhan, bahwa seluruh anak cucuku, orang tuaku, tidak akan terhilang. Semua finish well. Aku minta ya Tuhan, dengan waktuku yang tersisa, aku mampu menyelesaikan 3 misimu. Sebelum aku menutup mata, Tuhan, mampukan aku. Aku minta Tuhan untuk keberhasilan anakku, studi mereka. Tuhan, aku minta untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini dan yang mendengarkan firman-Mu melalui online, supaya hati mereka berbalik kepadamu dan mereka tetap setia. Apapun kondisi mereka ya Tuhan, Engkau menjaga mereka. Tuhan, persiapkanlah setiap jiwa-jiwa di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami diberkati bukan untuk diri kami, tapi kami diberkati untuk memuliakan nama Tuhan. Dengarkanlah doa anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, ketika kami berdoa, kami memiliki keyakinan teguh Tuhan, bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Dan kami hidupi 3 instruksi ini ya Tuhan setiap hari, setiap saat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan kita semua diberkati. Terima kasih untuk Pastor Jimmy. Tuhan Yesus selalu memberkati. Info gereja dalam sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC dan jika belum memiliki tempat ibadah atau gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk ibadah di G2CC berikutnya. Hari ini tidak ada jemaat yang baru. Kemudian ibadah raya nanti sore tanggal 26 Juli 2026 nanti sore masih bersama Pastor Jimmy. Kemudian break to prayer setiap hari Jumat pukul 17 sampai dengan pukul 18 di tempat ini. Kemudian Youth Komsel setiap hari Sabtu pukul 17.00 di tempat ini. Kemudian ibadah raya hari Minggu tanggal 2 Agustus kita akan dimulai dengan jam baru yaitu jam 8 pagi ya Bapak Ibu. Mungkin di situ masih salah untuk penulisannya. Kemudian yang ibadah sore tetap di jam 17.00 bersama Abuna Soni Saluku. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 8 sampai dengan pukul 9.30 mungkin menyesuaikan dengan ibadah umum pagi. Kemudian mengucapkan happy birthday dan happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara atau anggota keluarga yang sedang mengalami demam, batuk, flu dan pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan menyaksikan klip dari panitia HUT Kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Shalom, G2CC Family, mari rayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Gereja G2CC dalam rangkaian lomba yang seru, penuh kebersamaan, dan sukacita. Ajak keluarga dan teman-teman untuk ikut memeriahkan setiap acaranya. Dimulai dengan lomba HUT Kemerdekaan Sekolah Minggu. Khusus anak-anak sekolah minggu, jangan lewatkan lomba-lomba seru yang akan diadakan pada Minggu, 26 Juli 2026 dan 9 Agustus. Siapkan semangatmu dan mari bergembira bersama. Selanjutnya ada tenis meja cup ala G2CC. Alat pemukul diundi secara acak dari berbagai peralatan rumah tangga yang unik dan kreatif dilaksanakan pada Minggu 9, 16, dan 23 Agustus 2026 untuk final setelah ibadah pagi. Jangan lupa segera mendaftar ya. Buat seluruh youth G2CC, saatnya bersatu dan merayakan kemerdekaan bersama. Akan ada lomba-lomba seru pada Sabtu, 15 Agustus 2026, jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan. Mari ramaikan lomba HUT Kemerdekaan pada Minggu, 16 Agustus 2026, setelah ibadah pagi. Ada lomba memasukkan pensil ke botol. Lomba ini hanya untuk bapak-bapak, lomba sarung kerupuk, lomba jongkok karung, lomba putar kursi plus cari barang, dan lomba kite baskom. Ajak keluarga dan sahabat untuk ikut bergabung. Sebagai penutup rangkaian acara, akan diadakan lomba memasak nasi goreng dan mie goreng pada Minggu, 23 Agustus 2026, setelah ibadah pagi. Nasi, bakmi, dan telur telah disediakan panitia. Tunjukkan kreasi terbaikmu dan raih juara. Mari bersama-sama memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bersama keluarga besar G2CC. Oke. Sampai jumpa di setiap rangkaian Bapak, Ibu. acara. Tuh. Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu lagi bermain, berlomba untuk 17, jadi tidak bisa naik. Nanti Bapak Ibu kalau
pulang, mereka masih bermain berlomba, silakan dilihat lucu-lucu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, tolong ikut lomba diramaikan, terutama yang pingpong ya, tenis meja. Kenapa? Karena juaranya selalu Pak Daniel ya. Tapi kali ini saya yakin saya bisa mengalahkan beliau karena alatnya bukan bat pingpong tapi pakai alat rumah tangga ya. Nah, saya harapkan nanti panitia bikin supaya Pak Daniel pegangnya yang susah ya, wajan gitu lah. Jadi kita bisa punya kesempatan kali ini untuk memenangkan kejuaraan tenis mejanya. Ya Bapak Ibu, lalu jangan lupa lagi Bapak Ibu, ini adalah minggu terakhir di mana minggu depan itu ibadah paginya jam 8. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa jam 7, kami tidak ada masalah ya. Silahkan datang lebih awal ya. Berdoa untuk cari hadirat Tuhan terlebih dahulu. Oke, ada lagi pengumuman enggak ada dari panitia 17? Sudah semua? Oke Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah kita. Jangan lupa mendoakan Bapak Gembala kita Abuna Abuni ya, supaya bisa segera pulang tanpa ada lagi masalah halangan apapun yang menunda kepulangan mereka ke Indonesia. Diharapkan pulang hari Selasa ya. Oke Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa segala rangkaian ibadah telah diselesaikan dan nama-Mu telah dipermuliakan dan seluruh kebenaran firman-Mu telah disampaikan yang menjadi bekal kehidupan bagi anak-anak-Mu untuk menjalani hidup mereka ke depan ya Tuhan. Seperti mata mereka yang tertutup, mereka tidak melihat tapi mereka mengandalkan telinga dan pendengaran mereka akan suara-Mu sebab kami adalah domba-domba-Mu. Bapa di surga, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini. Tetapi kami serahkan semua pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau akan selalu mendengar dan merespon setiap doa-doa mereka Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap persembahan yang telah mereka berikan ke dalam rumah Tuhan. Biarlah Engkau yang melihat kemurnian dan ketulusan hati mereka. Dan Engkau sendiri yang akan membalasnya dengan berlipat kali ganda. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah kesehatan mereka ya Tuhan. Berkatilah setiap langkah mereka ya Tuhan. Ketika mereka keluar dari rumah mereka diberkati dan ketika mereka masuk ke rumah mereka diberkati ya Tuhan. Bukalah kedua tangan-Mu Bapak Ibu dan terimalah berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu silakan ambil saat teduh.